Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nur Afifah, NIM 222201516160. Di sini saya akan menyelesaikan tugas dari Bu Cahya Amalia Husna, MPD, yaitu mengerjakan uji TITES. Yaitu sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu uji TITES. Uji TITES adalah suatu jenis pengujian statistik yang digunakan untuk membandingkan dan membedakan atau melihat peningkatan rata-rata antara dua kelompok sampel. Dan prinsip-prinsip uji TITES yaitu: 1. Semakin besar ukuran sampel, maka semakin kecil kemungkinan perbedaan antara dua kelompok sampel, dan hal itu merupakan konsekuensi dari kesalahan dalam pengambilan sampel. Dan kedua yaitu semakin besar objek sampel yang diamati, maka semakin kecil kemungkinan perbedaan antara dua kelompok sampel, dan hal itu juga merupakan konsekuensi dari kesalahan dalam pengambilan sampel, dan yaitu semakin kecil nilai variansinya, maka semakin kecil kemungkinan adanya perbedaan antara dua kelompok sampel, dan hal itu juga merupakan kesalahan dalam pengambilan sampel. Selanjutnya yaitu spesifikasi atau syarat uji tes, yaitu 1. Data yang berskala ukur rasio dan interval. 2. Data berdistribusi normal, yaitu menggunakan uji normalitas. Dan selanjutnya yaitu ukuran sampel kecil lebih besar dari 30. Selanjutnya yaitu jenis-jenis uji T. Jenis-jenis uji TITES yaitu satu sampel, one sample TITES, digunakan untuk membandingkan rata-rata suatu sampel dengan suatu nilai konstanta tertentu, yaitu contohnya rata-rata IPK mahasiswa kelas A6 PAI adalah 3,7. Dan selanjutnya yaitu jenisnya yaitu dua sampel atau two sample TITES, yaitu yang pertama dua sampel berpasangan paired sample TITES digunakan untuk membandingkan rata-rata dua grup yang saling berpasangan, yaitu sampel dengan subjek yang sama namun terdapat dua perlakuan atau kejadian yang berbeda. Contohnya yaitu rata-rata hasil belajar siswa di kelas 5 sebelum dan sesudah menerapkan metode pembelajaran berbasis proyek. Selanjutnya yang kedua yaitu dua sampel bebas atau independent sample TITES, yaitu digunakan untuk membandingkan rata-rata dua grup yang tidak saling berpasangan, yaitu dua subjek yang berbeda. Contohnya yaitu apakah rata-rata berat badan mahasiswa kelas A6 dan A7 berbeda? Sebelum kita mengerjakan, kita lihat dulu soalnya, yaitu seorang peneliti ingin mengetahui rata-rata hasil belajar siswa yang diajar menggunakan metode interrogate and discovery berbasis teknologi dibandingkan dengan rata-rata hasil belajar siswa yang diajar menggunakan metode konvensional. Penelitian dilakukan pada dua kelas, yaitu kelas eksperimen yang diajar dengan metode interrogate and discovery berbasis teknologi, dan kelas kontrol yang diajar dengan metode konvensional. Datanya diberikan sebagai berikut: kelas kontrol ini dan kelas eksperimen ini.
dengan taraf signifikansi A sama dengan 0,05. Apakah data memenuhi uji prasyarat? Jika uji prasyarat terpenuhi, apakah terdapat perbedaan signifikansi rata-rata hasil belajar antara kedua kelompok tersebut? Berdasarkan soal di atas, maka ditentukan jenis ujinya, yaitu 2 sampel berbasis independent sample test. Sebelumnya yaitu kita buka SPSS terlebih dahulu. Pertama-tama kita buka variabel view, yaitu yang kolom pertama kita beri nama kelas control. Dan yang kedua yaitu eksperimen. Mengerjakannya seperti kemarin ya teman-teman. Desimalnya kita nolkan. Lalu kita buka data view. Kita kerjakan pertama-tama yaitu kita akan melihat apakah data normal atau tidak. Yaitu kita buka tadi. Lalu kelas ini yang kelas kontrol kita copy. Kok CTRL-C. Lalu kita buka ke SPSS. Kita masukkan kelas kontrol. Dan yang kedua, kita buka lagi datanya. Kita masukkan ke eksperimen. Selanjutnya, kita buka analyze. Buka statistik. Export. Lalu kita pindah kontrol dan eksperimen ke dependent list. Selanjutnya kita buka plots. Kita centang normality plots. Continue. Lalu oke. Kita tunggu ya teman-teman, hasilnya seperti apa.